dan itu sama dengan ibu saya, sehingga saya tidak mungkin berpisah sama beliau-beliau yang sama-sama mencintai orang kecil. Cinta orang kecil itu ideologi ya, itu namanya hati petani. Orang sekarang hatinya hati pedagang, para politis pun hatinya pedagang. Sementara orang Maiyah sebenarnya yang dibangun adalah hati petani. Nek wong tani ki ngono kae, wong desa iki kaya ngono kae. Nah ini judul aja. Kemudian sebelum saya minta Cak Mif kemudian Cak Fuad, saya ingin mencatat Siam Saum tadi. Kemudian yang paling terpenting menurut saya ini, ada dua hal yang tidak mungkin saya omongkan sekarang karena terlalu revolusioner. Karena Maiyah ini pasca revolusi. Karena puncak dari usaha manusia untuk merubah sesuatu adalah revolusi. Dan kita sudah melakukan satu jenis revolusi yang tidak revolusioner, revolusi yang tidak kentara sebagai revolusi, sehingga dua hal ini saya tunda untuk saya kemukakan karena akan terlalu mengejutkan, terlalu mengagetkan ya. Nanti pelan-pelan pada tahap dan dosisnya akan saya kemukakan. Yang sekarang saya ingin minta Cak Fuad memberikan pembenahan kalau saya keliru, itu dua hal. Yang pertama, selama ini kita menjalani satu peradaban, ini singkat ya, di mana gini, kalau filsafat barat itu ada kebenaran, ada kebaikan, ada keindahan, Mas ya. Jadi misalnya enak itu termasuk indah, apa sedep itu indah, jos itu indah, itu bener, itu baik, gitu. Ngerti ya? Yang indah itu ada gradasi, ada levelnya. Puncaknya adalah rasa cinta, itu keindahan yang tertinggi. Dan itu kan urusan Islam sebenarnya kan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi pencapaian utama dalam Islam itu adalah proses di mana kita berpuncak pada cinta kepada Allah. Karena transaksi kita dengan Allah adalah transaksi cinta. Nah, di dalam peradaban yang kita alami sejak Renaissance sebenarnya, awalnya itu sejak abad 14 dan berpuncak pada 2 abad belakang ini adalah, ini dibagi 3 hidup ini. Ada yang ngurusi kebenaran, namanya sekolahan dan universitas, namanya kaum ilmuwan. Jadi kalau ilmuwan bolehnya ngomong bener salah toh, nggak boleh ngomong baik buruk, karena yang ngomong baik buruk ini urusan agama, urusan moral, pastor, kiai, gitu kan, itu baik buruk. Nah, masing-masing ada lembaganya sendiri-sendiri. Terus akhirnya jadi universitas, satunya jadi MUI, ya satunya jadi jadi kiai, jadi pastor dan seterusnya. Yang ketiga adalah institusi keindahan, dan ini yang boleh ngomong dan boleh mengalami hanya seniman. Seniman tidak akan diakui kalau dia ngomong benar salah. Seniman tidak akan diakui kalau dia ngomong baik buruk, karena baik buruk itu moral, kalau benar salah itu ilmu, kalau indah dan tidak indah itu estetika atau art. Nah, dunia dibagi 3, tidak hanya pemahamannya dibagi, tapi institusi peradaban dunia ini dibagi 3. Makanya ada departemen yang membagi 3 itu. Akhirnya ini sampai ke dana, sampai ke soal sampai program-program pembangunan dan seterusnya. Padahal manusia sebenarnya memiliki ketiga-tiganya itu dan diproses. Sekarang kita ambil dari tengah-tengah. Allah kan nyuruhnya fastabiqul khairat, bukan fastabiqul haq, bukan fastabiqul jamal. Ya. Jamal apa ya? Kira-kira keindahan itu. Bukan fastabiqul hub, tapi fastabiqul khairat. Jadi kayaknya ada satu mekanisme atau satu strategi dari Allah, strategi budaya atau strategi sosial. Kebenaran itu adalah bahan mentah, kira-kira seperti itu. Bahan mentah. Nek kowe arep masak, oh iki kubise, iki kangkunge, iki kemirine, iki brambange lah gitu. Kuwi aja disuguhke sithik. Kowe kudu gawe kebaikan dari bahan mentah kebenaran tadi. Ini bener kacang, ini bener lombok, ini bener kemiri. Itu jangan disuguhkan. Kita harus berbuat baik dulu, yaitu memasaknya. Nah, memasak adalah perbuatan baik. Selama ini perbuatan baik kan dipersendiri menjadi bersedekah, berinfak, kan gitu, nolong orang. Padahal masak adalah berbuat baik. Angon wedhus berbuat baik, ngojek berbuat baik, markir berbuat baik, kan gitu. Makanya fastabiqul khairat. Dan fastabiqul khairat bukan berlombalah menjadi orang baik, tapi berlombalah berbuat baik. Ini juga satu kasus yang lain. Jadi amal soleh bukan amil soleh. Amal soleh artinya perbuatanmu yang baik. Kalau kamu relatif, kadang baik, bisa kadang buruk, tidak bisa melembaga sebagai manusia baik. Tidak ada orang soleh, yang adalah orang berbuat kesolehan. Jelas ya Mas ya? Nah jadi
Sebenarnya yang terjadi di ma'iyah adalah kita ini mengumpulkan kebenaran-kebenaran, itu pun nanti kita ada catatannya, ada kebenaran qot'i, ada kebenaran dhoni. Ini kita mohon konfirmasi kepada Cak Fuad. Yang qot'i dari Allah, tapi semua tafsir terhadap kebenaran qot'inya Allah itu namanya dhoni. Jadi sebenarnya ma'iyah ini cuma dhoni, bukan qot'i. Qot'inya adalah Islam, qot'inya adalah ayat-ayat Al-Quran dan semua firman-firman dan tanda-tanda dari Allah itu qot'inya. Ma'iyah ini cuma dhoni, ma'iyah ini cuma pendapat saja. Jadi ma'iyah tidak boleh dijadikan lembaga kebenaran dan tidak boleh memamer-mamerkan kebenaran, dan boleh memperdebatkan kebenaran kalau bisa, karena tidak ada gunanya. Sebab kebenaran itu baru berguna kalau sudah kamu ramu, racik menjadi kebaikan. Hasilnya kebaikan pasti keindahan. Wong mangan tete kok beleh, kok bedeti, kok iris-iris, terus kok goreng, kok campuri sambel, kok penyet jadi tempe, ayam apa tete penyet. Nah, membuat tete penyet itu kebaikan, hasilnya kan keindahan, yaitu wong keringetan ngoweh-ngoweh, itu keindahan. Itu kan keindahan, itu kan bukan kebenaran. Sekarang Muhammad Salah itu mainnya, wah dia pemain bola yang benar atau pemain bola yang baik? Muhammad Salah, Messi sama Ronaldo itu pemain bola yang benar atau pemain bola yang baik? Kok baik? Ya toh? Jadi ternyata kita secara tidak sadar sudah mengakui bahwa cara dia menggoreng bola, cara dia memanage dirinya dalam teamworknya si Real Madrid maupun Liverpool itu dia menciptakan kebaikan. Maka dia disebut pemain yang baik, bukan pemain yang benar. Tidak ada kok Messi pemain terbenar dunia, tidak ada. Yang ada Messi pemain terbaik. Makanya yang harus kita bikin kebaikan ya. Maka fastabiqul khairat, tidak fastabiqul khat. Kalau kita cari referensi lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haq. Karena ada tahap yang berbeda. Kebenaran itu bahan mentah menurut saya, dan itu jangan dipertengkarkan. Gitu loh. Jangan dipertengkarkan. Sekarang NU atau Muhammadiyah mana yang benar? Jangan ditanyakan mana yang benar. Yang ditanyakan adalah mana yang bermanfaat bagi masyarakat. Betul enggak? Betul enggak? Kan begitu. Bah tetek, bah tempe, bah bebek, durung bener, durung api, durung indah, kecuali dia sudah bermanfaat. Nah, yang kita lakukan adalah menciptakan kebaikan dari bahan-bahan mentah itu, sehingga hasil kebaikan yang kita lakukan itu adalah keindahan. Warungmu disenangi, penggaweanmu dipuji oleh bosmu, dipuji oleh kiri kananmu, dan seterusnya gitu ya. Jadi disitulah ma'iyah memanage kebenaran, diolah menjadi perbuatan baik, hasilnya adalah kebenaran, adalah keindahan. Nah, keindahannya ada gradasinya. Enak itu ya indah, gitu. Seneng pula indah, masuk seneng, wah, masuk seneng itu kebenaran, seneng itu keindahan, gitu ya. Nah, kalau tadi Anda dengerin drama tadi mencari kebenaran, ya ono, tapi jangan diperdebatkan. Yang penting dia indah apa tidak. Ketika Anda jadi awak mulai bahan, misalnya Pak Joko Kamto, lawamah itu nafsu kita, kamu rukuk, gitu ya. Nah, itu tidak usah kamu debat. Yang penting ketika kamu rukuk dengan penghayatan itu menjadikanmu menjadi manusia lebih baik apa tidak, kan gitu. Jadi ini betul-betul ilmu murni teman sekalian ya, itu dicatat. Kemudian terakhir saya ingin menegaskan kepada teman-teman bahwa saya itu, kalau Anda melihat spektrum ilmu-ilmu ma'iyah yang kita terima dan kita alami dan kita nikmati bersama itu, ini bukan hanya jawaban untuk Indonesia, ini bukan hanya jawaban untuk individu, keluarga, masyarakat, ini jawaban untuk seluruh problem peradaban dunia sekarang. Problem dunia ini begitu banyak kekeliruan mendasar di dalam memahami kehidupan. Keliru melihat manusia, keliru melihat kesehatan, keliru melihat pendidikan, keliru melihat politik, keliru melihat negara, keliru melihat pemerintah, keliru melihat pembangunan, keliru melihat demokrasi dan seterusnya. Nah, kita mencoba mencari sing kira-kira gak keliru ya apa lah, gitu lah bareng-bareng. Maka kita pakai sinau bareng. Meskipun saya itu kabeh wis melok ya, ngaji bareng gitu kan. Sekarang ngaji bareng Ustadz Nur Samad, Abdul Samad, ngaji bareng Hakim sudah lumayan gitu ya. Yang belum ada joget bareng ya memang. Jadi teman sekalian, saya ingin mengatakan kepada Anda, ini bukan saya sombong, bukan gitu, tapi saya kira
memang spektrumnya dunia. Saya bahkan berani menyebut dulu Mas, dulu kan Nabi Adam, bunda ibu Hawa, anak-anaknya, sak keluarga, cik urip di alas, mungkin mulai gubuk-gubuk, kemudian berkembang menjadi masyarakat nomaden, kelompok-kelompok kecil yang berpindah-pindah di hutan. Kemudian formula berikutnya adalah suku-suku, tribe, ya. Kemudian formula berikutnya adalah kerajaan-kerajaan kecil. Kelak ada kesultanan, tapi bentuknya sama, yaitu kerajaan-kerajaan kecil. Setelah kerajaan-kerajaan, kemudian ada formula baru yang namanya negara. Dalam negara nanti ada republik, ada persemakmuran, ada federasi, negara federal, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, apakah Anda menganggap bahwa negara itu akan abadi? Jadi saya menyebut, mudah-mudahan Allah tidak terlalu menyalahkan saya dan bahkan kasihan sama saya sehingga dikabulkan gitu. Aku sakit takon, awakmu nglumpuk ngene iki ikatannya apa to? Padha tagak karo nek wong nglumpuk pengajian liyane. Padha tagak karo kon dadi sak partai. Nek wong nglumpuk di Gerindra, nglumpuk di PDIP, itu ikatannya apa? Beda nggak sama Anda? Kalau Anda ketemu klub Vespa, klub geng motor, ikatan nilainya beda nggak dengan Anda? Apa yang kira-kira sama dengan nilai ikatan yang sama di Ma'iyah dengan di luarnya? Anda pernah menemukan nggak di luar ada ikatan persaudaraan sedemikian rupa seperti di Ma'iyah? Nah teman-teman sekalian, Ma'iyah ini tidak bisa dibatasi oleh negara, karena semua manusia di dunia membutuhkan ikatan seperti Anda ini. Bayangkan kan nggak kenal satu sama lain tapi langsung dari sedulur dan langsung saling mengamankan, sampai gak ono sing tega ngaco loh Mas. Ya paling tahu paling betul sing ngaco. Itu pun juga nggak ngaco sebenarnya. Ya yang ini jenenge betul tahu ya apa. Cuman sing kadang-kadang berlebihan kan kopi panas, kopi lah masuk kopi adem bae ya mesti ae kopi mesti panas ngono ya. Nah ini gak guyone ngene kuwi. Tapi Anda tahu ya bahwa Ma'iyah ini oleh Allah dituntun untuk supaya kita ini berkumpul di dalam ikatan-ikatan nilai yang Allah sebut wa'tasimu bihablillah itu. Hablillah ini yang mengikat kita. Nah teman-teman sekalian, semua manusia di dunia membutuhkan ini. Dan Anda tahu di Ma'iyah ada tamu dari Amerika, ada tamu dari Inggris, tamu dari Thailand, tamu dari mana-mana, dari Kristen, dari Buddha, dari Hindu, dari macam-macam, semua kita terima. Semua kita terima. Karena kita ini sedang mencari ikatan yang namanya wa'tasimu bihablillah. Bahwa tafsir terhadap hablillah itu berbeda-beda. Yang penting kita punya komitmen bahwa kita terikat, mengikatkan diri pada hablillah, terus ada syarat wala tafarraqu, dan kita menghindarkan segala sesuatu yang membuat kita firaq satu sama lain, kira-kira gitu. Jadi saya ini sedang meyakini bahwa ini bukan Ma'iyah ini duduk wit jagung, ya ono jagungnya nek petang wulan ya wis panen ya. Tapi saya kira yang paling jauh dari Ma'iyah adalah ini wit jati rek. Ini pohon jati dari Mas Toto. Orang yang menanam jati adalah orang yang tahu persis bahwa dia tidak akan pernah menikmati hasil jatinya itu. Maka orang yang paling ikhlas dalam kehidupan salah satunya adalah orang yang mau menanam pohon jati. Karena hasilnya pasti akan dinikmati oleh anaknya atau cucunya. Nah, Anda ini mungkin tidak langsung ada sih yang langsung Anda nikmati sehingga Anda kumpul seperti ini, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang Anda akan nikmati 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Dan saya kira ini sudah semakin meluas di mana-mana. Mas Ian tadi saya katakan tiba-tiba diminta presentasi mengenai Ma'iyah di London, dan dalam minggu ini beliau berangkat ya. Dan tidak ngerti kenapa seperti itu. Meskipun saya merasa selama ini minder bahwa nggak akan mungkin diterima saya ini di dunia barat, karena sangat jauh pertentangannya. Meskipun saya tidak pernah bertentangan dengan mereka secara frontal, tapi mereka sangat sukar untuk sampai kepada apa yang kita alami. Anda tahu ada penyanyi country dari Amerika yang datang ke Mojopat Syafaat dengan rombongan ibu-ibu guru dari Amerika ya. Itu kemudian dia nulis di Facebooknya bahwa ini dunia yang saya cari-cari, ini gawat ini, dia bilang, ini gawat ini saya bisa masuk Islam ini kalau gini caranya ini kan dia Katolik gitu ya. Ini gara-gara datang ke acara Ma'iyah ini saya kayaknya masuk Islam ini.
ini bahaya, ini saya bisa dibenci sama orang tua saya. Tapi saya menemukan ya ini manusia itu seharusnya kayak begini nih gitu. Itu ada penyanyi di Amerika yang ngomong seperti itu. Tapi saya kan tidak pernah memamerkan dan mengiklankan atau menyelundupkan maknya kemana-mana. Bahkan saya sangat jarang ngomong kata maknya. Yang penting di mana-mana kita mengayomi. Tolong ingat rumus Qul a'udzu birabbinas. Defaultnya melakukan apapun saja adalah pengayoman dan kasih sayang. Mau polisi, mau kepala rumah tangga, mau presiden, mau apapun, mau penjual kepada pembeli, harus mengutamakan pengayoman dan kasih sayang. Anda harus cinta kepada orang yang akan membeli barang Anda, sehingga Anda penuhi apa yang kira-kira mereka perlukan, asal baik gitu ya. Nah, baru kalau sudah pengayoman ini tidak bisa dilakukan, ada saat-saat atau kondisi yang membuat Anda terpaksa memakai malikin nas, Anda terpaksa memakai kekuasaan. Kalau kekuasaan tetap tidak bisa mengatasi masalah, karek terpaksa sing ketiga ilahi nas, tempeling gitu ya. Ya, jangan murid, jangan ayo menang di karo aku kan gitu. Itu kalau bisa jangan sampai pernah terjadi. Maiyah ini kemanapun mau 2019 Qul a'udzu birabbinas. Dan saya tidak pernah kalau tidak terpaksa melakukan malikin nas, apalagi ilahin nas. Padahal Anda sangat siap ilahin nas juga. Siap para hari ini. Siap terus gak kuing kelangan apa-apa, terutama yang jomblo-jomblo. Oke, saya kira begitu. Sekarang waktu kita sudah sangat mendesak. Saya kira nanti jam 3 tepat harus kita akhiri. Sekarang kita minta Cak Mif, kemudian Cak Fuad. Beberapa hal saya mohon untuk dikonfirmasi.